kemarin waktu di sekolah kami sempat ada agent travel seperti ini, namanya Mutiara Tour and Travel. Tapi karena pandemi waktu itu kemudian mungkin ganti kajur. Jadi ini sudah tidak ada lagi dan kami lebih fokus sih sebenarnya ke usaha layanan wisata. Nah sebenarnya peluangnya besar kan untuk kita jual paket tour, kemudian melihat di sekolah kami itu kan posisinya di tengah kota yang memang berada banyak lah dengan sekolah-sekolah lain. Sebenarnya peluangnya kalau hitungan bisnis, saya pasti kalau hitung-hitungan saya akan berhasil karena melihat kolaborasi kepsek-kepsek misalnya yang sering pergi-pergi ya katakanlah Palu, Makassar, sebenarnya kan bisa kita handle lewat kita. Nah kira-kira karena kebetulan ada di Caraka Travelindo ini, apa yang bisa Bapak sarankan ke kami sebagai guru, nanti kemudian bisa kami komunikasikan dengan kepala sekolah kami begitu untuk layanan ini, kan ini sebenarnya peluangnya luar biasa. Nah kayak begini sebenarnya, kalau misalnya kayak disebut Bapak tadi untuk jadi sub agen, itu sebenarnya peluang bisnis di bawah koperasi itu besar loh Pak sebenarnya. Jadi kan memang nggak memungkinkan untuk di bawah naungan bisnis, karena sekolah kan mungkin nggak bisa dipakai untuk bisnis kan. Jadi kalau misalkan sekolah punya koperasi pasti kan? Ada. Ya. Kalau ini di bawah naungan koperasi apa semua, saya pikir itu bisa dihandle. Artinya bagus buat masuk pendapatan koperasi. Terus untuk pembelajaran siswa juga paling bagus Pak. Karena ini kan memang real seperti ini. Real, apalagi kalau misalkan lokasi bagus itu sebenarnya kayak gini, hotel di SMK itu saya pikir ada beberapa juga yang punya hotel. Ada. Dan itu kayaknya dipakai untuk komersial juga kan Pak ya? Iya ada. Ada yang disewakan per hari. Ya. Ada yang saya lihat SMK 8 juga punya bus, dan saya pikir saya nggak tahu apa itu. Disewakan juga itu. Dan itu saya pikir under koperasi semua gitu. Dan kalau misalkan satu sekolah buka travel agency, ya satu tempat loh untuk ini praktek apa semua sekalian dibuka untuk umum juga semua dengan syarat memang ya katakan yang sudah balik dari training setelah diujikan dia punya kemampuan dua kan Pak ya. Iya. Nah balik dari sekarang training, kelas 12 Pak. Nah itu dia pas balik dari training kan masih ada setahun lagi di sekolah kan ya. Enggak, kalau di kurikulum baru sudah di kelas 12. Oh itu. Jadi Jadi kelas 12 6 bulan berarti. Iya, targetnya memang pada saat setelah training, targetnya kan untuk menciptakan lapangan kerja. Iya. Atau mungkin seperti ini Pak di kelas semester ganjilnya berarti. Semester ganjilnya. Kalau misalkan yang training di semester ganjil, otomatis kan masih masuk 6 bulan masih untuk ada sekolah kan. Nah, itu misalkan bisa jadi peluang sebenarnya Pak untuk mereka kita taruh untuk on duty dengan syarat memang betul-betul balik dari training kan pasti ada evaluasi kan biasanya kan. Ada evaluasi dan mereka memang betul-betul dinyatakan oh ini memang bisa kompeten dan atas mungkin bisa direkomend dari tempat dia training bahwa oh ini memang betul-betul anak bisa dilepas untuk kerjakan ini. Karena kita beberapa anak training di sini itu bisa kami tinggal Pak. Anak SMK ini itu bisa kami tinggal mereka bikin sendiri impuh harga apa semua, cuma memang nggak bisa eksekusi untuk payment ya. Ya karena ini kan ya perusahaan pasti ada aturan dan itu menyangkut masalah uang apa semua. Nah, itu harus dijaga apa semua, jangan sampai ada yang salah kan. Jadi untuk kalau booking selesaikan info ke tamu, handle tamu di depan selesai apa semua sampai terima pembayaran itu mereka bisa. Rata-rata kalau misalkan SMK itu kita bisa tinggal dengan mereka kerjakan sendiri. Ada tamu mereka bisa handle sendiri langsung sampai selesai tamu minta isut kak ini sudah isut kan selesai dia print sendiri kasih terima. Intinya peluang ini sebenarnya besar dan bagus buat sekolah kan Pak? Ya itu besar. Yang penting kayak begini kerjasama yang bagus itu penting. Jangan sampai kayak seperti ini minta fasilitas seperti ini ke travel, cuma kita sendiri sekolah nggak ada sumbangsinya. Sumbangsi yang saya maksud ini kan semua profit margin semua Pak Ibu ya. Travel itu memberi ini dia harap dapat profit margin yang bagus juga dari sini. Paling tidak jangan seperti ini. Kita sudah kasih fasilitas, giliran kita kasih fasilitas untuk bantu pembelajaran di sekolah, tiba-tiba bapak ibu belanjanya di online gitu kan tidak lucu. Iya. Iya kan?
Iya. Masih tidak lucu itu. Ini persoalan kita tidak tahu, Pak. Bapak belanja online, Bapak terima misalkan saya punya fasilitas login semua, Iya. Bapak beli online sendiri di Traveloka, di tiket.com, itu ya mana saya tahu kan gitu kan. Cuma itu dia apa penting untuk kita saling mengerti bahwa ini adalah proses kerjasama gitu. Kalau misalkan travel agensinya tahu ini apaan sih SMK segini sudah dikasih kualitas, bookingan juga tidak ada satu, itu pasti udah muncul pasti beli online pasti. Apalagi kalau misalkan udah dari sering jalan, guru-gurunya sering ke Jakarta apa semua ini tiba-tiba tidak ada sama sekali reservasi dalam sebulan apa semua, pasti jadi pertanyaan besar. Pasti beli di sini. Iya, Dan itu pasti. tidak menguntungkan untuk kerjasama, Pak. Iya. Modelnya seperti itu. Kan MOU itu dibuat untuk saling menguntungkan kan, Iya. Pak? Iya. Tiba-tiba ada tur siswa, ngambilnya di tempat lain, di Iya. travel agency juga, tapi ngambilnya di travel agency lain dengan pertimbangan ini lebih murah kok, ini teman saya kok. Wah, itu nggak benar itu kerjasamanya modelnya seperti itu. Ibu pakai fasilitas dari travel yang ini, sementara yang tidak ngasih fasilitas, Bapak ngambilnya di situ. Itu kerjasama yang nggak benar. Itu seperti yang di sekolah di Manado, yaitu ada SMK 1 Manado. Mereka kerjasama dengan Alfamart, terus dengan hotel, banyak hotel juga yang sudah kerjasama dengan mereka, dan betul-betul memang kerjasamanya terjalin baik sampai semua fasilitas penunjang itu diberikan oleh Alfamart dengan hotel-hotel, misalnya bed cover atau tempat tidurnya, bednya, semuanya diberikan.